Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum tugas DSK ke-8, Dasar Sistem Kontrol, dengan saya Nabil Muyasar, NIM 3 digit 066 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Mari kita lanjut. Nah, low pass filter. Nah, di sini kita pada praktikum ke-8 ini kita membahas tentang low pass filter. Nah, apa itu low pass filter? Itu adalah penyaring sinyal yang tujuannya menghaluskan data sensor dengan membuang komponen frekuensi tinggi atau noise atau pengganggu. Nah, di kontrol motor, sensor kecepatan atau encoder atau hall sensor biasanya kasar. Jadi banyak fluktuasi karena sampling cepat, getaran, dan derivatif tinggi. Kalau data ini langsung dipakai ke PID, hasilnya liar, setpoint bisa jadi overshoot. Nah, fungsi LPF itu mengurangi noise pada feedback kecepatan, menstabilkan input PID, mencegah respon PID yang terlalu agresif, dan memudahkan tuning. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini untuk gambar grafik low pass filternya. Jadi di sini terdapat filter frekuensinya, jadi dia lebih halus saat turun, ibaratnya kayak dalam posisi kecepatan 10 kilo, uh, saat diberhentikan langsung ke nol tuasnya itu tidak langsung kecepatannya tidak langsung ke nol, langsung jatuh gitu tidak. Nah, tapi jatuhnya perlahan seperti ini. Nah, perlahan tapi tajam seperti itu ya. Nah, gitu lanjut. Nah, di sini kita masuk ke kontrol PID-nya. Nah, di sini kita lihat grafik PID. Nah, PID ini kan dibagi tiga ya. Ini adalah PID adalah algoritma kontrol umpan balik, terdiri dari P proporsional merespon error saat ini. Nah, lalu I integral menghilangkan error sisa yang tidak hilang oleh P. Lalu derivatif merespon perubahan cepat untuk mencegah overshoot. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, untuk variabel KD ini, lihat nih, kan dia paling tinggi ya, ibaratnya dia sebagai pencegah overshootnya, seperti itu. Lalu untuk KP ini, supaya lebih cepat merespon error, ibaratnya itu seperti errornya berapa, dia harus lebih cepat merespon, gitu, terhadap errornya. Lalu untuk KI ini sebagai menghaluskan ya, seperti LPF, low pass filter, dia ibaratnya integral itu supaya cepat mencapai set point seperti itu. Jadi antara tiga ini nanti digabungin seperti itu di rata-rata. Nah, lalu tujuan utama PID yaitu menjaga kecepatan motor stabil, akurat, dan cepat mencapai set point tanpa overshoot besar. Nah, sini peran dari ketiga variabel PID ini bekerja. Nah, cara kerja PID pada motor DC Arduino membaca kecepatan motor, lalu data itu dilewatkan LPF atau distabilkan dengan low pass filter, jadi kecepatannya jadi halus. Lalu yang ketiga PID menghitung error. Nah, rumus error di sini kita bisa lihat set point dikurangi speed filter. Set point, ini set pointnya 1, dikurangi speed yang sedang bergerak. Nah, itu errornya. PID menghasilkan sinyal koreksi, lalu PWM dikirim ke driver motor. Nah, driver motor ini bisa macam-macam, ada L298N, ada BTS 7940, ada BTS 340. Lalu di sini ada nomor yang 6 ini ada loop berulang seperti periode sampling itu posisinya. Lalu kita lanjut kontrol PID. Kenapa harus pakai PID? Karena motor DC itu non-linear, beban berubah membuat kecepatan turun. PWM bisa tanpa PID bikin kecepatan nggak stabil tapi. Nah, PID bisa mempertahankan RPM meskipun beban bertambah seperti itu. Jadi ibaratnya sebuah motor kita pakaikan PID dan kita coba tahan pakai tangan, dia akan melawan gitu. Karena dia ada proporsional, integral, dan derivatif. Kita lanjut. Lalu manfaatnya itu apa? Kenapa LPF plus PID itu pasangannya wajib? Tanpa LPF, PID itu seperti ini, data encoder berisik, ibaratnya kacau seperti itu. Jadi tidak sehalus dengan LPF. Nah, PID nyangkanya error, berubah cepat. Hasilnya motor bergetar, respon berlebihan, dan overshoot. Lalu tanpa PID, PWM mentah tidak bisa menyesuaikan beban, kecepatan jauh dari set point, dan nggak stabil. Nah, kalau kita gabungkan keduanya, feedback rapi dan kontrol presisi. Setelah itu kecepatannya stabil, overshootnya minimal, dan tuning PID jauh lebih mudah. Gitu.
Nah, untuk flow MATLAB-nya yang bisa kita lihat di sini, perkiraan tuh kita memakai encoder ya, encoder, dan untuk pengaturan PWM-nya seperti waktu sebelum ini ya, praktikum ke-7 kita menggunakan itu. Lalu di sini kita tambahkan untuk rumus low pass filternya, speed filter. Lalu di sini kita memakai variable time, previous time, lalu delta time seperti itu. Lalu di sini kita menampilkan data-datanya, dan di sini untuk variabel PID-nya seperti itu. Nah, di sini untuk kontrol PID-nya menggunakan PID discrete seperti itu. Oke, kita untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya kita lanjut penjelasannya ke video. Oke, lanjut ke video. Oke, di sini kita bisa mencoba untuk melihat bagaimana rangkaian atau bagaimana flow dari eh, contoh low pass filter dan nanti untuk pengontrolan dengan set point speed dan PID. Nah, di sini kita lihat untuk bagian pertama ya, di sini kita sudah yang pertama kita jelas memakai encoder dengan menginput ketik encoder gini ya, encoder. Nah, nanti pilih yang ada Arduino-nya seperti itu. Yang dengan sudah include Arduino. Lalu kita pakai delay untuk memanipulasi encoder previous-nya sebagai previous. Lalu di sini sebagai lurusannya ini sebagai langsung encoder yang real time-nya. Lalu untuk di bagian sini kita menggunakan dua variabel ini ya, encoder. Jadi kita mencari perubahan encodernya. Jadi antara encoder real time dikurangi dengan encoder sebelumnya seperti itu. Nah, lalu di bagian bawah sini ini ada clock ya, clock clock variabel. Jadi sini kita memakai clock. Kalau kalian mau menambahkan kita tinggal ketik clock gini. Nah, dia akan muncul sini. Oke. Nah, lalu kita memakai yang namanya goto ya untuk menyimpan variabel. Kita tulis menjadi variable time. Lalu di sini kita seperti encoder tadi ya yang sini kita menggunakan delay untuk memanipulasi data time ini agar dia menjadi previous time seperti itu. Jadi kita juga menghitung delta time di sini, time real time-nya dikurangi dengan previous time seperti itu. Ya, jadi delta time. Lalu di sini ada rumus speed filter. Nah, speed filter ini berasal dari rumus yang bagian sini nanti kita jelaskan. Lalu sini dibagi dengan delta time seperti itu. Jadi nanti speednya per berapa detik segitu. Lalu di bagian atas sini kita memiliki fungsi yang sama dari penjelasan praktikum sebelumnya. Di sini cuman kita ganti dengan variabel PID karena nanti kita menggunakan set point dan menggunakan output dari PID. Nah, untuk bagian-bagian ininya tetap sama, input integer 16. Lalu di sini kita pakai switch-nya untuk memasukkan ke setiap pin-nya. Kalau kita lanjut ke bawah, di sini ini intinya ya. Inti dari penjelasan kali ini kita menjelaskan tentang low pass filter dan PID, kontrol PID, PID sederhana. Nah, di sini untuk rumusnya kita menggunakan ini ya, speed sama dengan 1 dikurang alpha. Nah, ini 1 dikurang dengan alpha, kita buat alpha. Nah, alpha ini dari mana? Kita lihat alpha ini dari sini, dari constant value, seperti itu. Nah, lalu sini 1 dikurang alpha dikalikan dengan speed. Speed kalikan dengan speed min 1. Nah, di sini speed min 1. Nah, sini kita menggunakan memori ya. Jadi nanti ini hasilnya speed filter dengan kali speed min 1 gitu. Lalu di sini ada alpha ditambah dengan alpha yang ini dikali dengan raw speed. Raw speed atau yang namanya bisa disebut dengan delta encoder seperti itu. Raw speed itu ibaratnya perbedaan encoder lah. Itu. Lalu di sini ditambahkan dan jadi speed filter. Lalu di bagian sini hanya sebagai penampil ya, dan ini scope.
nanti jadinya ada 4 data yang ditampilkan, yaitu delta encoder, speed filter, speed, dan setpoint speed. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, di bagian sini itu kita memakai slider ya. Kalau kalian mau makainya, kita tinggal ketik aja, klik 2 kali, lalu ketik aja slider. Nah, sini akan ketemu ya. Nah, oke. Nah, cara konekin slider dengan konstan ini gimana? Misal kita mau menambahkan slider sini. Nah, sini. Lalu kita mau konekkan dengan konstan supaya nanti kita geser slidernya masuk ke nilai konstan sebetulnya. Kita tambahkan blok konstan. Nah, ini blok konstan. Lalu di sini kita tinggal double klik ke sini. Nah, lalu kita double klik di bagian konstan. Nah, sini di bagian sini terlihat connect. Kita pilih bulatan connect ini lalu klik OK. Nah, maka dia akan terkoneksi seperti itu. Ini dengan ini akan terkoneksi ya. Jika ini kita ganti ke 10, maka dia akan berubah kan jadi 10. Gitu. Jadi itu contohnya. Lalu di sini kita langsung lanjut ke bagian bawah. Oh ya, sini jelasin dulu. Di sini itu SP speed itu sebagai set point. Jadi nanti kita mengatur set point yang kita mau, speed yang kita mau nanti di angka berapa ya. Nah, sini kita buat range minus 600 hingga 600 ya. Gitu. Nah, lalu untuk settingannya, nah sini settingannya seperti ini. Cara menyeting 600-nya minimumnya minus gitu ya, dan maksimumnya 600 seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian PID-nya, PID sederhana. Kita tambahkan SP speed dengan caranya begini ya. Nah, kita tarik aja tanda panah yang biru ini. Nanti akan jadi seperti ini. Lalu kita menggunakan sum. Sum untuk settingannya kita pakai plus minus. Lalu kita menggunakan display untuk menampilkan nilai sebelum masuki blok PID. Lalu menggunakan display lagi untuk menampilkan nilai setelah memasuki blok PID atau setelah diproses dengan PID. Kita mau tahu nih output PID-nya berapa seperti itu. Berupa PWM ya, berupa nilai PWM atau duty cycle. Nah, lalu di sini kita menggunakan feedback dari speed. Nah, speed ini nanti berasal dari yang sini. Nah, gitu. Nah, untuk settingan PID ini kita pertama masuk dulu, kita pilih discrete time, lalu di sini kita pilih PID, sininya paralel dan 0,01. Lalu di sini kita setting bebas ya, ini proporsional, integral, dan derivatifnya bebas. Lalu di sini kita nggak usah dicentang. Lalu untuk inisialisasinya masih default, saturasinya ya kita buat ini clamping ya, anti windownya kita buat clamping. Lalu sini limit outputnya kita upper limitnya 255, lower limit 255. Lalu integrator saturation-nya kita juga setting 255 dan minus 255. Lalu sininya default, biarkan saja, lalu oke. Nah, kalau sudah saya kira seperti itu ya untuk penjelasan dan settingan-settingan yang berbeda-beda dan khusus untuk membuat rangkaian untuk low pass filter dan PID sederhana seperti itu. Oke, kita lanjut melihat bagaimana hasil dari runningnya seperti itu. Oke, sekarang kita praktek untuk percobaan yang pertama. Kita lihat di sini. Nah, di sini kan kita pada percobaan yang pertama itu kita mengukur untuk display dari speed filter dan grafiknya juga pada delta encoder. Nah, di sini kita sudah menarik untuk flow garis ini dari speed filter ke scope dan delta encoder ke scope ini. Nah, kita run. Takat nggak? Jangan di stop. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini motor berhasil memutar
Dan kalau kita ingin melihat hasil grafiknya pada scope yang tadi dengan input speed filter dan delta encoder, kita bisa klik 2 kali pada scope ini. Nah, sini bisa kita lihat untuk hasil dari gabungan scope-nya ini kelihatan. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Oke, sekarang kita langsung switch ke percobaan yang kedua. Itu di sini bisa kita lihat percobaan kedua itu mengukur speed filter dengan speed. Nah, speed filter itu apa? Ada speed filter tuh yang sudah di filter atau gelombangnya dihaluskan oleh alpha. Nah, di sini kita bisa lihat untuk scope-nya itu yang bagian sini, karena di sini udah input speed filter dan di sini mengambil input juga dari speed. Kita klik 2 kali untuk lihat grafiknya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk grafik dari speed filter dan speednya itu. Ini aktual speednya dan ini speed filternya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Oke, di sini kita lanjut, kita praktikkan yang percobaan ketiga, itu kita mengontrolnya dengan PID ya. Nah, di sini saya contohkan dengan nilai PID yang nyaris sempurna itu 30, 20 dan 30. Lalu kita udah, kita langsung start aja. Master Steven Puls. Tuker laptop. Jadi, oke, di sini kita bisa lihat ya, untuk gelombang ininya mengikuti ya. Kalau kita geser kayak gini, dia akan osilasi. Nah, kalau udah maksimal gini, dia akan menyesuaikan. Nah, gitu. Kalau dilihat dari motornya, dia on, ya gitu. Oke, sekian. Berarti